Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, dari pagi, siang hingga malam. Pada malam hari ini kami berkumpul, kami akan memulai ibadah kami, ibadah Victory in Prayer. Tuhan, Kau sertai ibadah ini agar berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian, menyembah-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus,
rasakan pada hambanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, saat dimana Yesus dilahirkan, kemudian dia ada bersama-sama dengan manusia melayani. Kemudian dia harus mati di kayu salib. Yang esok Jumat Agung kita akan rayakan sebagai hari kematian. Tetapi malam ini, malam Jumat Agung, ada malam di mana saat-saat Yesus berjuang, mengalami ketakutan sebagai manusia. Dan malam ini kita merayakan sebagai malam Getsemani. Biarlah pada malam hari ini kita menerima lawatan Tuhan. Tuhan bicara bagi kami, sampaikanlah isi hatimu bagi kami sekalian. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Di ibadah VIP malam hari ini secara khusus kita berada di malam Getsemani, ya. Malam di mana saat-saat Tuhan menghadapi saat-saat yang menakutkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 36b dikatakan begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi saat-saat genting, saat-saat yang menakutkan, saat-saat pergumulan yang berat, bukan ketika Yesus berada di kayu salib, bukan ketika dia harus menghadapi cemoohan, hujatan, caci maki, tapi saat-saat yang berat justru adalah saat-saat di mana dia berada di Taman Getsemani. Ya, sampai Yesus mengadakan tawar-menawar, kalau boleh saya katakan demikian, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nah, saat-saat menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, Yesus justru dikatakan sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Justru di Taman Getsemani Yesus berdoa. Ya. Jadi waktu Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Mendengar kata Taman Getsemani, teringat kisah Yesus sedang berdoa, dengan mengajak muridnya, 2 murid yang dia percaya, yang sangat dia kasih, menjelang dia ditangkap dan disalibkan. Justru Yesus menghabiskan malam terakhirnya itu dengan berdoa. Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum Yudas sang pengkhianat itu datang beserta dengan segerombolan orang yang membawa pedang dan pentungan, mungkin saya bisa katakan juga demikian, untuk menangkap dirinya. Justru Yesus itu berdoa. Bapak Ibu sekalian, seberapa jauh ketika kita menghadapi pergumulan berat itu dengan kita berdoa. Getsemani sebenarnya adalah alat untuk memeras buah zaitun. Bukan hanya sekedar taman, tapi Getsemani ini punya pengertian adalah alat untuk memeras buah zaitun. Selaras dengan arti namanya, alat pemeras atau alat pengirik ini digambarkan seperti lambang pencobaan yang sangat menekan, masalah hidup yang berat. Itu Getsemani, alat untuk memeras buah zaitun. Nah, ketika kita menghadapi masalah atau pencobaan yang menekan, orang-orang Israel ketika itu pergi ke taman untuk berdoa. Makanya sekarang ada banyak-banyak taman-taman yang dibuat untuk berdoa. Nah, seperti pada malam hari ini saudara lihat, kami berada di luar, ini di taman di samping rumah saya, dipercantik agar bisa dijadikan tempat untuk tapping rekaman ibadah online di luar. Karena selama ini kita kan ada di studio. Ini taman ini.
Dan saya merencanakan paling tidak saya mau bangun satu tempat sebagai tempat doa. Ada gua doa, saya mau bangun. Ya di taman ini ada satu tempat untuk orang berdoa. Ya gua. Jadi jemaat kalau mau berdoa nanti bisa datang ke rumah saya, nggak usah datang ke tempat di mana kami ibadah, studio. Tapi nanti ada gua. Ada rumah kecil yang dijadikan untuk sebagai tempat berdoa. Muat ya 2-4 orang bisa muat. Khusus untuk berdoa. Mau malam, mau tengah malam, mau pagi, mau subuh, saudara mau berdoa, kami mau siapkan. Ya saya dengan Ibu Gembala ya sudah siapkan untuk mengarah ke sana. Jadi Taman Getsemani untuk tempat berdoa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, justru di tengah pergumulan persoalan, saudara harus banyak berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Taman Getsemani ya taman untuk kita berjuang untuk berdoa. Dan saya berdoa mulai malam ini di ibadah VIP. Saya berdoa di tempat ini juga saya mau jadikan sebagai taman berdoa, Taman Getsemani. Saya mau bangun satu gua, sebuah tempat untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita juga akan masuk dalam pokok-pokok doa. Sebelumnya saya akan mengucap syukur untuk firman yang kita boleh dengar pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Buat firman-Mu kami diingatkan. Justru di tengah-tengah tekanan, himpitan, pencobaan yang begitu berat, kami mengambil contoh teladan Yesus justru berdoa. Kami ingin berdoa. Kami ingin berdoa sampai kami mengalami kemenangan, sampai kami mengalami berkat Tuhan, sampai kami mengalami pemulihan, sampai kami mengalami ya jawaban-jawaban yang Tuhan berikan. Pada malam hari ini kami akan masuk dalam beberapa pokok doa. Satu pujian terlebih dahulu saya akan naikkan, kemudian saya akan naikkan satu pokok doa. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan Bapak Wakil Presiden kami, untuk MPR, DPR, para menteri dengan jajaran, ya, pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Kami berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini, beberapa tahun belakangan ini, ya, radikalisme, terorisme, ya begitu berkembang di negeri ini, mau memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan lindungi negeri ini dari radikal, dari teroris. Lindungi negeri ini. Roh pertobatan ada pada mereka sekalian. Tuhan melindungi TNI, baik darat, laut, udara. Tuhan melindungi Polri. Tuhan melindungi Densus 88, aparat keamanan, agar mampu mengatasi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris. Hikmat Tuhan atas negeri ini melalui pemimpin dalam keamanan, baik TNI dan Polri. Kami berdoa untuk rencana pemindahan ibu kota negara
Kesatuan Republik Indonesia di tempat yang baru di Kalimantan. Tuhan berikan hikmat, anugerah berlimpah, perpindahan ibu kota berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami bertempat tinggal, RT RW di tempat kami bertinggal, kelurahan tempat kami bertinggal, kecamatan tempat kami tempat tinggal, baik kami yang berada di Bekasi, di Jakarta, di Depok, Tangerang, Bogor. Karena kami berada di perbatasan-perbatasan daerah tersebut. Tuhan berkati daerah di mana kami saat ini bertempat tinggal. Anugerah kami berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan satu pujian lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami berdoa untuk cuaca ekstrim di negeri kami dan bencana-bencana alam yang terjadi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi negara kami. Cuaca ekstrim, goncangan-goncangan terjadi, tidak membuat negeri ini tergoncang. Lindungi dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa di negeri ini diberkati. Saudara-saudara kami di negeri ini juga diberkati. Kami percaya gereja Tuhan juga diberkati. Anak-anak Tuhan jadi berkat dimanapun kami berada. Dan besok kami akan melaksanakan Jumat Agung. Biar Jumat Agung besok menjadi Jumat Agung yang diberkati Tuhan. Ibadah berjalan dengan aman. Tidak hanya di gereja kami, tetapi di berbagai gereja. Di seluruh pelosok tanah air, di seluruh penjuru dunia. Ibadah Jumat Agung berjalan dengan aman, tentram. Karena Allah bersama dengan kami. Jauhkan dari segala bentuk yang mengganggu ibadah Jumat Agung. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan diberkati. Panitia Paskah kami juga Tuhan berkati. Persiapan mereka untuk ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tuhan yang sudah mencukupkan dananya, Tuhan yang sudah mempersiapkan seksi acara, seluruh panitia diberkati. Lindungi mereka malam ini, berikan kesehatan, semua dalam perlindungan Tuhan. Setiap persembahan dana Natal yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini kami boleh mengalami VIP, Victory and Prayer, kemenangan di dalam doa. Ada doa-doa yang penuh kemenangan. Dan akhirnya mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saya memberikan pengumuman besok ibadah Jumat Agung, ibadah hanya diadakan 2 kali, pukul 9 pagi dan pukul 10.30 pagi. Ya, malam ini ya saya ingin ingatkan, persiapkan ya, link pendaftaran ibadah Jumat Agung sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Jadi nama-nama yang sudah terdaftar hadir. Kuotanya ibadah satu hanya untuk 100 orang dan ibadah yang kedua hanya untuk 120 orang. Ya, jadi Bapak Ibu nikmati lawatan Tuhan pada ibadah besok Jumat Agung.
disertai dengan perjamuan kudus. Jadi besok Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Hari Minggu kita merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan. Ibadah hanya 2 kali, pukul 9 pagi dan pukul 10 pagi. Dan link pendaftaran sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Kuotanya sama, ibadah satu hanya untuk 100 orang, ibadah kedua untuk 120 orang. Saya berharap orang-orang muda hadirnya di ibadah 2 ya, ibadah 2. Ya, kita meriahkan ibadah raya kedua sebagai ibadah rayanya orang-orang muda. Dan Paskah hari Minggu akan disertai juga dengan lomba menghias telur Paskah. Ya, kapan menghiasnya? Menghiasnya di rumah. Kalau dihiasnya oleh orang lain, kami Paskah, panitia Paskah ya enggak mempersoalkan. Saudara mau bayar orang untuk menghias telur Paskah, silakan. Pokoknya besok Minggu telur Paskah yang sudah dihias bisa dibawa ke gereja dan nanti ada juri yang akan menilainya, ya. Dan terbuka untuk siapa? Terbuka untuk semua. Satu keluarga ada 6 orang, 6 orangnya mau ikut silakan. Opa omanya, bapak ibunya, papa mama, anak-anak mau ikut silakan, ya, terbuka untuk kita semua. Ya, itu saja pengumumannya. Sampai jumpa besok hari Jumat dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kami, tim pelayanan dengan tim multimedia, ya, mengucapkan selamat hari Paskah 2022. Salam.